Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam renungan HKBP Surabaya, Kamis 3 Oktober 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Sejatinya manusia yang memiliki dosa-dosanya, manusia itu harus membersihkan dirinya dari segala dosa agar bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab dengan dosa, upah manusia adalah maut atau kematian kekal. Usaha manusia untuk menjadi sempurna dengan menanggalkan segala dosa tidak mungkin terjadi. Satu-satunya cara membersihkan manusia dari keberdosaannya adalah menjadikan Yesus memikul dosa itu di kayu salib. Hal pertama yang dirampungkan Kristus di kayu salib ialah Ia menanggung segala dosa kita, yakni dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita diselamatkan, berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pada saat yang sama, Kristus di kayu salib menyingkirkan sifat dosa di dalam kita, yaitu dosa yang diwariskan sejak lahir, agar kita diselamatkan dari sifat dosa yang ada dalam kita. Kristus harus menanggung dosa-dosa lahiriah kita, juga menyingkirkan sifat dosa di dalam kita di atas salib. Ia menerima kutuk yang harus dipikul berdasarkan hukum Taurat Allah atas kejatuhan dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus di kayu salib bukan hanya membereskan dua aspek dosa kita, juga menyalibkan manusia lama kita agar tubuh dosa kita kehilangan fungsinya, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak dosa. Kristus mengambil dosa-dosa kita ke dalam tubuhnya dan membawanya pergi naik ke bukit Kalvari, ke kayu salib. Dan di sana Ia telah membayar lunas harga dari dosa-dosa kita. Inilah yang disebut dengan substitusi atau penggantian penebusan. Dia yang tak bernoda rela menebus kita. Karena itu, berilah syukur dan terima kasih bagi Yesus yang telah rela memikul dosa-dosa kita, agar kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sekarang kita lihat di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya akan kematian Yesus untuk kita sendiri sebagai si pendosa, maka dosa kita pun dipindahkan ke Tuhan Yesus, dan ketidakbercelaan Tuhan Yesus pun dipindahkan kepada kita. Kristus pun jadi dosa. Oleh karena itu Ia harus dibunuh. Kristus jadi dosa oleh karena kita. Hal ini dikatakan Paulus di surat kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Kristus mati di kayu salib
kita pun telah mati bersama dengan Dia. Yesus dikuburkan, saya pun dikuburkan bersama Dia. Ia dibangkitkan dan naik ke surga, maka saya pun turut dibangkitkan dan diberi tempat bersama Dia di surga. Itulah kesaksian Alkitab, lalu kita mengaminkannya di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita mengaminkan pengorbanan Yesus bagi hidup kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah disapa firman-Mu. Benar Tuhan, oleh karena dosa dan pelanggaran kami, maka Yesus harus menanggung dan menderita di kayu salib untuk menebus kami, supaya kami tidak mati dalam kebinasaan kekal, tetapi supaya kami beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia mengorbankan dirinya, dan itulah juga yang boleh kami lihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa dapat mempercayai dan mengimani akan penebusan-Mu yang sangat berharga. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami dan pekerjaan kami. Berikan kami Tuhan hikmat kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kami. Di atas segalanya ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.